Pernahkah kamu berpikir dan juga merasa, saya bisa belajar Alkitab sendiri tanpa perlu diajari siapapun? Tuhan pasti membimbing saya langsung. Saya cukup membaca Alkitab dan Roh Kudus akan memberi saya semua pengertian. Siapapun bisa menafsirkan firman Tuhan sendiri tanpa perlu pengajaran dari gereja. Tapi, pernahkah kita berpikir, kalau memang bisa begitu, kenapa ada ribuan gereja dengan ajaran berbeda? Kenapa ada begitu banyak orang yang tersesat karena menafsirkan Alkitab sendiri? Bahkan, kenapa Tuhan sendiri mengutus para rasul untuk mengajar, kalau memang setiap orang bisa mengerti sendiri? Di video kali ini, kita akan membongkar kesalahan besar dalam teologi tidak perlu pengajaran. Dan bagaimana pandangan ini justru membawa banyak orang ke dalam kebingungan dan kesesatan. Siapkan dirimu, karena ini bisa mengubah cara berpikirmu tentang iman. Banyak orang menggunakan 1 Yohanes 2 ayat 27 sebagai dasar untuk menolak pengajaran dari gereja atau pimpinan rohani. Ayatnya berbunyi demikian, "Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima darinya, dan karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain." Sekilas, ayat ini seolah berkata, "Hei, kamu nggak butuh diajari siapapun, cukup Roh Kudus saja." Tapi, apakah benar demikian? Kalau kita melihat ayat-ayat lain, kita justru menemukan banyak perintah untuk belajar dari orang lain. Efesus 4 ayat 11-12. "Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus." Tuhan menetapkan para rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar untuk memperlengkapi orang percaya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 2, "Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." Paulus menyuruh Timotius untuk mengajarkan apa yang ia terima kepada orang lain, supaya mereka juga bisa mengajar. Kisah Para Rasul 8 ayat 30-31. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Orang Etiopia membaca kitab Yesaya tapi tidak mengerti. Lalu Filipus mengajarkannya. Titus 1 ayat 9. "Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat,
supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Seorang pemimpin gereja harus berpegang teguh pada ajaran yang benar dan juga mampu mengajar orang lain. Jadi, kalau benar kita tidak perlu diajari, kenapa ayat-ayat ini justru menegaskan bahwa Tuhan menetapkan pengajar dalam gereja? Tuhan tidak memberikan firman-Nya untuk ditafsirkan secara individual tanpa konteks. Sebaliknya, Dia memberikan otoritas pengajaran kepada gerejanya. Coba bayangkan seorang anak kecil yang baru masuk sekolah. Dia punya buku pelajaran di tangannya, tapi dia tidak tahu cara membaca. Lalu dia berkata, "Aku nggak butuh guru. Aku bisa belajar sendiri." Hasilnya, dia akan keliru memahami, salah mengartikan, dan akhirnya tersesat. Begitu juga dengan iman kita. Alkitab itu bukan buku sembarangan. Ini adalah firman Tuhan yang dalam, yang seringkali perlu dijelaskan dalam konteks yang benar. Itulah sebabnya sejak awal, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya tanpa pengajaran. Dia memberikan otoritas kepada para rasul, yang kemudian meneruskan ajaran kepada gereja. Bahkan di dalam Perjanjian Lama, Tuhan selalu mengutus nabi-nabinya untuk mengajarkan kebenaran kepada umat Israel. Mereka tidak dibiarkan menafsirkan Taurat sendirian. Demikian pula dengan Perjanjian Baru. Tuhan mengutus rasul-rasul untuk mengajar, membimbing, dan meluruskan ajaran yang menyimpang. Dan inilah kunci penting yang sering dilupakan. Gereja bukan hanya kumpulan orang percaya, tetapi tubuh yang memiliki otoritas pengajaran yang diwariskan dari para rasul. Sejarah membuktikan bahwa orang yang menolak pengajaran gereja seringkali berakhir dalam kesesatan. Arius, seorang teolog abad keempat, menolak otoritas gereja dan mengajarkan bahwa Yesus bukanlah Allah. Akibatnya, lahir ajaran sesat Arianisme. Kedua, Joseph Smith, pendiri Mormonisme, percaya bahwa dia menerima wahyu sendiri dan akhirnya mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan iman Kristen. Ketiga, Charles Taze Russell, pendiri Saksi Yehova, menolak ajaran gereja dan akhirnya menciptakan doktrin yang menyesatkan jutaan orang. Semua ini terjadi karena mereka belajar sendiri tanpa bimbingan gereja yang benar. Ada juga contoh yang lebih dekat dengan kita. Banyak orang saat ini mengambil ayat Alkitab keluar dari konteksnya, lalu mengajarkan doktrin yang salah di media sosial. Tanpa dasar pengajaran yang kuat, mereka akhirnya justru menyesatkan diri sendiri dan juga orang lain. Lalu, bagaimana kita bisa menghindari jebakan kesesatan ini? Pertama, belajarlah dari gereja yang memiliki suksesi apostolik. Sejak zaman para rasul, ajaran yang benar telah diteruskan melalui gereja yang kudus dan apostolik. Kedua,
Ujilah setiap ajaran dengan kitab suci dan tradisi suci. Jangan hanya mengandalkan pemahaman pribadi. Lihat bagaimana gereja sejak awal memahami firman Tuhan. Ketiga, jangan sombong rohani. Tetap rendah hati untuk belajar. Kita tidak bisa memahami segala sesuatu sendiri. Bahkan para bapak gereja pun belajar dari guru-guru sebelumnya. Ingat, iman yang benar bukanlah hasil tafsiran pribadi, tetapi sesuatu yang diterima dan diwariskan melalui gereja Tuhan. Sekarang, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah selama ini Anda hanya belajar sendiri tanpa bimbingan yang benar? Apakah Anda merasa cukup membaca Alkitab tanpa melihat bagaimana gereja memahami kebenaran ini sejak zaman para rasul? Jika ya, saatnya kita merenung dan bertanya, apakah saya sedang belajar dalam kebenaran atau hanya mengikuti pikiran saya sendiri? Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 32, "Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Mari kita kembali kepada pengajaran yang benar, agar kita tidak tersesat dalam pemahaman kita sendiri. Salah satu tanda bahwa ajaran itu benar adalah mengarahkan kehidupan Anda menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya lebih banyak orang sadar akan kebenaran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.